Sobat petani error, pernah nggak jalan-jalan ke sawah pas pagi hari, niatnya mau nyari ketenangan? Pas ngeliat hamparan padi, lah kok banyak yang putih-putih? Pas dideketin, daunnya menggulung rapi banget, kayak lemper belum mateng. Pas dibuka, eng, ada ulet ijo lagi santai rebahan di dalamnya. Waduh, langsung tensi darah naik ke angka 180. Jantung deg-degan, bawaannya mau langsung beli racun paling mahal sedunia, terus disemprot ugal-ugalan. Tenang Pak, Bu, tarik napas dulu, buang lewat telinga. Jangan error dulu, tunggu beberapa menit dulu. Hai, Mansur di sini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Error. Tempatnya kita belajar tani pakai otak, bukan cuma pakai urat. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal ulat penggulung daun padi. Cnaphalocrokis medinalis, bahasa kerennya. Tapi kita sebut saja si ulat lemper. Kita bakal bahas kenapa mereka hobi banget bikin kos-kosan di daun padi kita. Dampaknya seseram apa, dan gimana cara ngusirnya tanpa bikin dompet kita ikutan error. Oke, kita pakai nalar dulu. Tak kenal, maka tak sayang. Tapi kalau sama hama, tak kenal, maka tak bisa membasmi. Bapak ibu yang usianya sudah matang, kepala 3, 4, atau 5, pasti tahu dong kalau kunci sukses ngadepin masalah itu adalah tahu akar masalahnya. Nah, ulat penggulung ini sebenarnya nggak tiba-tiba lahir dari batu kayak kerasakti. Mereka ini anak kandung dari kupu-kupu atau ngengat kecil warna kuning coklat yang sering mabuk terbang zigzag di sawah malam-malam. Oke, Bapak Ibu, ada siklus dari hama ulat penggulung daun yang harus kita pahami agar kita tahu asal-muasalnya, ya. 1. Si ngengat malam-malam pacaran di sawah kita. Terus naruh telur di daun. 2. Telur menetas jadi ulat kecil yang pinter banget. Dia ngeluarin benang sutra, terus ditarik itu daun padi sampai melipat dan ngegulung. 3. Di dalam gulungan itu, dia makan lapisan hijau daun, klorofil, dari dalam. Makanya daunnya jadi putih transparan, kayak rumah yang jendelanya dikerokin. Lah, pertanyaannya, kenapa dia harus ngegulung daun? Ya karena dia tahu dunia luar itu kejam. Dia takut dipatok burung, takut kepanasan, dan takut disemprot sama sampean. Jadi itu gulungan adalah bunker pertahanan mereka. Cerdas kan? Makanya kalau kita langsung semprot pakai pestisida kontak biasa, ya ulatnya cuma ketawa di dalam bunker. Nggak kena bos, lalala, kacian deh elu. Ulatnya ketawa ketiwi bebas, tapi kitanya dipaksakan dengerin lagu "Tamatlah Sudah". Nah, sekarang kita masuk ke babak yang paling sering bikin petani error. Dampaknya. Banyak toko pertanian atau oknum yang nakut-nakutin. Wah Pak, kalau daunnya putih semua, padinya fuso, gagal panen total. Akhirnya kita panik, keluar duit jutaan buat beli obat kimia. Mari kita pakai logika tani yang sehat. Daun padi itu fungsinya buat masak makanan, fotosintesis. Kalau daunnya putih dan digulung, otomatis dapur masaknya rusak. Padi jadi kurang gizi, pengisian bulir keganggu, akhirnya gabah bisa kopong alias beluk. Tapi, ada tapinya nih. Catat baik-baik, kalau perlu ditato di jidat. Padi itu punya kemampuan pemulihan yang luar biasa. Kompensasi. Kalau serangan terjadi di fase vegetatif, saat padi masih muda, anjakan, padi masih bisa tumbuhin daun baru. Selama kerusakan daun bendera, di fase generatif, pas mau keluar malai, itu di bawah 20%, hasil panen kita sebenarnya nggak keganggu signifikan, alias masih aman. Jadi, kalau cuma kelihatan 1-2 daun menggulung di satu rumpun, jangan langsung beli pestisida 1 tangki penuh. Itu namanya overkill alias lebay. Kecuali kalau sawah sampean sudah kayak lapangan salju, putih semua.
Nah, itu baru kita siaga 1. Terus gimana dong cara ngendaliinnya biar efektif dan hemat biaya? Oke, kita pakai rumus 3 tahapan logika ala petani error aja ya. 1. Pencegahan awal. Kurangi pupuk nitrogen, urea berlebih ya. Bapak Ibu sekalian, ulat itu suka banget sama daun padi yang hijau sukulen, lembut dan berair. Daun kayak gitu tercipta karena kita terlalu hobi ngasih pupuk urea kebanyakan. Kurangi ureanya, seimbangkan dengan kalium, KCl, supaya dinding sel daun padi jadi keras, biar ulatnya sakit gigi pas mau gigit. 2. Pengendalian hayati. Manfaatkan sahabat petani, si musuh alami ulat penggulung. Caranya simpel, jangan bunuh tawon-tawon kecil, parasitoid trichogramma, atau laba-laba di sawah. Mereka itu intel kita. Tawon kecil itu bakal nyuntik telurnya ke dalam telur ulat penggulung daun. Jadi sebelum menetas jadi ulat, telurnya sudah busuk duluan. Gratis, tanpa biaya sepeser pun. 3. Penggunaan kimia pada situasi emergensi. Kalau serangan sudah di atas ambang ekonomi, daun rusak parah di fase bunting, baru kita pakai kimia. Ingat, jangan pakai pestisida kontak, karena ulatnya sembunyi di dalam gulungan daun. Gunakan pestisida sistemik yang meresap ke dalam jaringan tanaman, atau yang berbahan aktif emamectin benzoat atau chlorantraniliprol. Pas padi dimakan ulat, ulatnya langsung pensiun dini, karena racunnya sudah ada di dalam daun. Kesimpulannya, Sobat Petani, hama ulat penggulung daun ini memang mengesalkan. Tapi jangan dihadapi dengan kepanikan yang bikin dompet bolong. Sawah putih dikit, langsung semprot obat kimia dosis dewa. Yang ada, musuh alaminya mati, ulatnya malah makin kebal, resisten. Kita yang rugi bandar. Nah, sekarang giliran saya yang mau tanya ke teman-teman semua yang nonton video ini. Di daerah sampean, apa ramuan lokal atau trik paling aneh yang pernah dicoba buat ngusir ulat penggulung daun ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Kita diskusikan bareng-bareng, biar kita makin pinter dan gak gampang dierorin sama keadaan. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke grup WhatsApp kelompok tani sampean, biar pahalanya mengalir terus. Mansur pamit, tetap sehat, tetap waras, dan salam petani error. Bye-bye, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.